selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji dan syukur pada Tuhan, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, kemampuan untuk dapat kembali mengikuti ibadah keluarga secara online. Biarlah sukacita dan terang Tuhan menyertai kita selalu. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus dalam ibadah dan renungan kita di sore ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kembali kami boleh dapat mengikuti ibadah secara online. Bapa, pada saat ini kami anak-anak-Mu hendak mempelajari, mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, melalui hamba-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, hingga firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi perilaku hidup kami, dan untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari berdiri untuk pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 9. Perselisihan, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, tema kita dalam renungan sore ini adalah iri hati dan perselisihan, tanda manusia duniawi. Rasul Paulus dalam firman Tuhan sore ini dengan penuh hikmat dan kasih mengajak jemaat Korintus untuk melakukan evaluasi diri secara mendalam berkaitan dengan kehidupan beriman mereka.
Di dalam jemaat Korintus terdapat di dalam jemaat Korintus terdapat beberapa golongan yang ada. Dan hal itu terjadi berkaitan dengan pewartaan Injil yang dibawa oleh tokoh-tokoh tertentu. Warga jemaat menjadi terkotak-kotak karena sangat bernafsu menggolong-golongkan diri dengan mengidolakan tokoh pewarta Injil yang menurut mereka paling hebat dan merasa golongannya yang paling baik, sehingga sangat merugikan persekutuan jemaat, hingga terjadi perselisihan atau perpecahan di antara mereka. Perpecahan atau perselisihan yang terjadi di antara jemaat di Korintus adalah bukti yang menunjukkan bahwa jemaat Korintus masih hidup sebagai manusia belum dewasa rohani. Kekecewaan Paulus ini ditunjukkan dengan jelas melalui kata manusia duniawi pada ayat 1. Padahal kalau kita lihat pada pasal 1 ayat 2, mereka ini adalah orang-orang kudus yang dikuduskan oleh Allah. Namun, sikap mereka tidak mencerminkan sebagai orang-orang kudus. Bapak Ibu yang terkasih, iri hati, berselisih, masih membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, suka mengagumi para hamba Tuhan. Sikap seperti itu tidak menunjukkan sikap sebagai manusia baru yang berdasarkan pada Allah, tapi merupakan manusia duniawi. Seperti yang telah kita baca pada ayat 3-4, adanya persaingan yang mengatakan, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos. Apakah perbedaan golongan ini dibenarkan Bapak Ibu, Saudara? Perbedaan golongan sah-sah saja. Perbedaan golongan atau perbedaan ras atau suku, semua adalah baik. Aku dari GPIB, aku dari GBI, aku dari GKII, aku dari Batak, aku dari Ambon, aku dari Jawa, aku dari Manado. Semua itu adalah baik. Yang menjadi salah, Bapak Ibu, jika di dalam semua itu merasa diri atau golongan paling benar, paling layak, paling baik, paling merasa harus dihormati, dan berusaha ingin menjatuhkan satu dengan yang lainnya dengan cara saling menyikut, saling menjelekan, saling menjatuhkan, hingga timbulnya perselisihan dan perpecahan. Dan hal ini bisa terjadi dalam sebuah keluarga. Misalnya, perbedaan dalam hal pola asuh anak-anak antara ibu dan ayah. Ayah merasa diri paling benar dalam mengasuh anak-anak dengan caranya sendiri, dan ibu juga merasa paling benar mengasuh anak-anak dengan cara dan aturannya sendiri. Sehingga menimbulkan perselisihan, anak menjadi bingung. Dan akhirnya terjadi persaingan di antara anak-anak. Dan persaingan itu bisa terjadi tidak sehat di dalam keluarga. Karena adanya perselisihan atau karena adanya tidak saling menghargai atau tidak saling menghormati di dalam keluarga. Karena merasa diri paling benar. Dan kemudian bisa saja hal itu dibawa oleh anak-anak di dalam sekolah mereka, di dalam komunitas sekolah mereka. Sehingga di dalam sekolah mereka akan mengikuti apa yang ada di rumah. Sehingga di sekolah bisa jadi anak ini menjadi anak yang bermasalah. Atau sulit untuk bergabung atau bergaul dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejak zaman dahulu perselisihan
seringkali menjadi pemicu terjadinya pertengkaran atau permusuhan yang akhirnya membawa pada kehancuran. Di masa sekarang pun hampir setiap hari televisi atau surat kabar menyajikan berita tentang konflik antara golongan, antar rumah tangga, atau negara. Perselisihan ibarat virus yang secara perlahan menggerogoti persatuan dan kesatuan yang sudah terbina. Paulus pun menyampaikan hal ini kepada jemaat di Korintus. Sebagai satu tubuh di dalam Kristus, ia tidak menghendaki adanya perselisihan antar anggota. Dan berusaha ingin menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Dengan cara saling menyikut, saling menjelekkan, saling menjatuhkan, hingga timbulnya perselisihan di dalam jemaat atau terjadinya perpecahan. Bapak Ibu yang terkasih, hal ini pula bisa terjadi dalam sebuah keluarga. Seperti yang tadi sudah saya ucapkan pada ibu-ibu, di mana keluarga bisa juga menjadi pemicu bagi anak-anak untuk dia tidak dapat menerima di dalam kehidupan, mungkin di sekolahnya. Karena hal ini pernah terjadi di sekolah. Saya sendiri sebagai guru dan sering menemukan hal-hal semacam ini. Jadi dari dalam keluarga kita harus bisa memberikan atau pemahaman yang baik kepada anak-anak, bagaimana kita harus hidup dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun dalam kehidupan di luar rumah. Sehingga anak-anak itu mempunyai gambaran atau mempunyai figur yang baik yang bisa dia bawa keluar rumah. Nah, itulah biasanya yang suka terjadi dan hal itu juga pernah terjadi di sekolah-sekolah seperti yang di sekolah saya, di mana saya pernah mengajar anak-anak kelas 1, dan itu terjadi perselisihan dan kemudian merambat kepada orang tua, sehingga kami harus duduk bersama menyelesaikan persoalan. Di dalam sebuah komunitas, fokus kita adalah Tuhan. Di dalam ayat 5 dikatakan, jadi apakah Apolos, apakah Paulus? Mengapa Paulus menggunakan kata apa, bukan siapa, untuk menyebutkan seseorang? Paulus sedang menegaskan tentang fungsi mereka. Mereka hanyalah alat dan hanya bekerja sesuai dengan jalan yang diberikan Tuhan. Pada ayat 5 sampai 8, 4 kali Paulus mengkontraskan kedudukan hamba dan Tuhan. Paulus dan Apolos hanyalah pelayan, tetapi Allah lah yang memberi tugas. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dan itu terlihat pada ayat 6. Dapat dilihat bahwa yang utama adalah Allah. Paulus hendak menggarisbawahi bahwa Paulus, Apolos, dan rasul lainnya adalah satu dan sama-sama bekerja dalam satu pekerjaan yang sama besar dan mulia dan merupakan teman atau rekan kerja Allah. Demikian juga dengan kita. Kita hanyalah alat yang memiliki perbedaan karunia, minat, atau kemampuan dalam masing-masing golongan. Tuhan menempatkan kita dalam keberagaman untuk saling melengkapi dan membangun keindahan pelayanan, baik dalam keluarga, di dalam jemaat gereja, maupun dalam komunitas pekerjaan kita. Diperlukan kerendahan hati untuk saling menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan. Tidak merasa lebih utama, lebih benar dari yang lain, karena fokus kita bukan pada perbedaan, tapi pada Allah, Sang Empunya Kerajaan Sorga. Marilah kita bisa saling menerima keberagaman atau perbedaan sebagai satu keluarga Allah yang kita puji dan sembah. Dalam segala hal hendaknya Kristus menjadi pusat perhatian kita. Tanpa campur tangan Tuhan, apapun yang kita kerjakan
tidak berarti apa-apa. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala berkat, kasih dan sukacita yang telah Kau berikan bagi kami anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Kami terima, kami dengar. Ajari kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bapa, kami yang di sorga, kami berdoa bagi keluarga-keluarga atau jemaat-Mu, sertai dan berkati kami dalam kegiatan kami, hingga kami boleh dapat melaksanakan segala kegiatan kami dengan penuh sukacita dan damai yang daripada-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa bagi gereja-Mu Sola Gracia, pimpin dan sertai Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri dalam tugas dan pelayanannya. Dan kami juga mau berdoa bagi para presbiter, para pelayan dan tim multimedia dalam pelayanan dan kesaksiannya. Biarlah terang Kristus memimpin dan menyinari kami dalam setiap pelayanan kami, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bapa, pada saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, baik di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Engkau memberikan kekuatan, ketabahan, dan kesembuhan bagi mereka, melalui makanan, obat-obatan, dan juga melalui firman-Mu yang hidup. Bapa, lindungilah para lansia atau orang tua kami. Berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, sukacita bagi mereka dalam segala kegiatan dan puji-pujian mereka untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi pemerintahan di negara Indonesia ini. Kiranya Engkau menyertai, memberkati para pemimpin di negara ini, mulai dari Bapak Presiden sampai pada staf-staf pemerintahan daerah atau yang di bawah. Biarlah mereka boleh memimpin dengan mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya pada saat ini, pada saat new era, hingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan penuh kasih. Bapa, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Juru Selamat, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan berdasarkan Mazmur pasal 57 ayat 10 sampai 11 yang menyatakan, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan bagi anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh menjadi berkat bagi pelayanan dan perluasan kerajaan-Mu dan juga kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, mari tetap berdiri untuk menerima berkat Allah. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.